Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Nah, ketua kelas, siapa teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Hari ini hadir semua, Bu. Oke, berarti hadir semua ya Ananda. Nah, mungkin langsung saja pada pertemuan pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari apa itu teks berita. Tujuan pembelajaran agar Ananda tahu apa itu yang dimaksud dengan teks berita, unsur-unsur dalam teks berita, dan ciri-ciri dalam sebuah teks berita. Apakah Ananda di sini pernah mendengarkan atau menyaksikan sebuah berita? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, berita yang lagi hangat-hangatnya dibincangkan pada hari ini apa kira-kira? Erupsi gunung Merapi. Erupsi gunung Merapi ya. Nah, jadi kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Jadi di sini Ibu berpesan kepada Anda semua untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada terhadap lingkungan. Mengerti Anda? Mengerti, Bu. Oke, langsung saja. Nah, kita masuk ke pengertian berita. Siapa di sini anak Ibu yang tahu apa itu berita? Oke, kepada Ramayani boleh. Berita itu sedikit narasi yang melakukan kejadian atau peristiwa. Oke, berarti berita adalah ciri teks narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa informasi yang telah atau sedang terjadi. Nah, informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi bisa dalam bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut pada orang ketiga atau kepada orang banyak. Mengerti Anda? Mengerti, Bu. Berangkat dari pengertian berita, sebuah berita pasti memiliki ciri-cirinya. Siapa di sini anak Ibu yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri dalam teks berita? Ayo. Oke, Ayu. Ayu sebutkan. Ciri-ciri dalam teks berita itu ada aktual, unik dan menarik serta berpengaruh bagi masyarakat. Oke, berarti ciri-ciri berita tadi yang disebutkan oleh Ayu ada faktual, ada aktual, menarik dan berpengaruh bagi masyarakat luas. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan faktual? Oke, Ibu akan menunjuk Nova. Faktual apa Nova? Fakta Oke, faktual berarti nyata ya. Oke, siapa lagi aktual? Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan aktual? Ibu. Oke, boleh. berisi kejadian yang sifatnya benar sesungguhnya terjadi sedang hangat-hangatnya dan menjadi bahan perbincangan banyak orang. Oke, berarti aktual sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Oke, kemudian ada menarik perhatian. Nah, oke, ready. Jadi maksudnya unik dan menarik itu yaitu teks berita itu harus menarik dan berbeda cara penyampaiannya dari yang lain agar menarik perhatian pembaca dan pendengar. Oke, benar sekali. Jadi sebuah berita itu harus menarik dan berbeda dengan yang lain agar pembaca lebih tertarik untuk membaca sebuah teks berita. Nah, di sini berpengaruh bagi masyarakat luas. Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, Winda, berpengaruh bagi masyarakat luas itu bagaimana menurut pandangan Winda? Berpengaruh pada apa tadi Bu? Berpengaruh bagi masyarakat luas. Karena dilihatnya di berita maka itu akan menjadi perbincangan hangat pada masyarakat ini Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih Winda. Nah, tadi Adi telah menyebutkan bahwa ciri-ciri berita itu ada faktual, aktual, unik dan menarik serta berpengaruh bagi masyarakat Oke, luas. jelaskan lagi ya Winda. Faktual itu berisi kejadian yang sifatnya nyata atau benar-benar Terjadi. Nah, aktual itu berisi kejadian yang sifatnya benar sesungguhnya terjadi sedang hangat-hangatnya dan menjadi bahan perbincangan banyak orang. Nah, yang ketiga itu unik dan menarik. Sebuah berita dapat menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata-kata yang unik sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Yang terakhir, ciri-ciri berita itu ada berpengaruh bagi masyarakat luas. Berpengaruh bagi masyarakat luas itu seseorang menulis berita yang baik karena jika masyarakat luas tertarik maka akan dipercayai oleh banyak dan berpengaruh pada masyarakat sebagai pendengar. Oke, di sini Anda semua sudah tahu apa ciri-ciri dalam teks berita? Sudah, Bu. Oke. Kita masuk ke unsur-unsur berita. Siapa di sini anak-anak ibu yang bisa
Bu. Sangat bangga ya. Sekarang Ibu ke Risma dulu. Risma sebutkan satu unsur-unsur dalam berita. Unsurnya 5W tambah 1H, Bu. Yang pertama wan. Oke, nah kemudian Pak Imus, tadi Risma sudah menyebutkan kalau unsur-unsur berita itu ada 5W tambah 1H. Nah 5W-nya itu yang satu sudah disebutkan oleh Risma. Wan. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya ada wu. Oke, wu. Ada wan, ada wu. Berarti masih ada 3 lagi ya. Siapa kira-kira yang mau menyebutkan? Oke, Ramayani. Wen. Apa? Wan, wu, dan wen. Oke, Vidya selanjutnya apa? Wai Bu. Why? Oke, satu lagi. Siapa yang mau membantu? Wen ya. Berarti tadi 5W sudah terjawab. Itu ada what, ada wu, ada wen, ada wen. Oke, yang satu lagi apa? Kira-kira unsurnya? Tahu apa artinya? Bagaimana? Dari 5 what tadi ada wu, ada what, ada wen, ada what, ada why itu tergabung di bagian how. Bagaimana sebuah cerita itu bisa terjadi? Di sini Anda sudah mengerti apa saja unsur dalam sebuah teks berita? Sudah, Bu. Oke, di sini dijelaskan kembali Anda. Nah, dalam unsur-unsur teks berita itu terdapat 5W tambah 1H. Ada what, apa, atau who siapa, when kapan, dan why kenapa, where di mana, dan how bagaimana. Nah, ini penjelasannya. Siapa kira-kira Ananda yang bisa membacakannya? Oke, Risma. Boleh Risma bacakan apa pengertian dari unsur-unsur berita? Unsur berita yang pertama yaitu what. What adalah kejadian apa yang terjadi saat itu sehingga bisa dimuat ke dalam berita dan menjadikan topik utama. Yang kedua yaitu when. When yaitu kapan terjadinya kejadian atau kronologi saat peristiwa itu terjadi. Yang ketiga yaitu why. Why itu kenapa peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi. Kemudian where yaitu di mana kejadian tersebut dapat berlangsung. Kemudian yaitu who, siapa digunakan untuk menjelaskan orang atau pihak mana saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu how, yaitu bagaimana kejadian atau peristiwa tersebut dapat terjadi. Oke, terima kasih Risma. Nah, Ibu ulangi lagi. Unsur-unsur teks berita ada berapa tadi? 6. Apa saja? 5W tambah 1H. Yang pertama ada what, yang kedua ada who, yang ketiga when, yang keempat why, yang kelima where, yang keenam how. Oke, berarti unsur-unsur teks berita ada 5W tambah 1H. Nah, baik Ananda. Di sini Ibu akan membagikan sebuah contoh teks berita. Nanti Ananda bantu kerjakan per kelompok dan Ananda harus mencari unsur-unsur berita dalam teks berita yang Ibu berikan. Di sini Ananda paham? Paham, Bu. Oke, Ibu ingin membagikan ya Ananda. Ini untuk kelompok 1 diskusi sama teman-temannya ya. Ini kelompok 2 diskusi sama teman-temannya ya. Ini kelompok 3 bantu diskusi sama teman-temannya ya. Oke, apa tadi tugasnya Nanda? Menentukan program usaha. Oke, nah sekarang sudah mulai mengerjakan. Tunggu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Ketua kelas, tolong bantu Ibu mengumpulkan tugas temannya. Oke, Risma, terima kasih Risma. Oke, Ibu lihat sebentar ya Nanda. Ternyata anak-anak Ibu semua di sini telah paham apa yang termasuk dalam unsur-unsur teks berita. Sesuai contoh yang Ibu berikan, anak-anak semua sudah paham mengerjakannya. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu ingin ada dari anak-anak semua yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa kira-kira yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Nanti bagi yang bisa menyimpulkan akan
dapat nilai poin. Ayo. Saya Bu. Ketua kelas lagi. Sepertinya sangat mengerti pada materi. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu teks berita merupakan ciri teks narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian ciri-ciri dari teks berita itu ada aktual, faktual, menarik untuk dibaca, dan untuk melaporkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian unsurnya terdiri dari 5W tambah 1 hal. Oke, beri tepuk tangan kepada Risa. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua untuk pertemuan selanjutnya. Di sini Ananda silahkan mencari 2 contoh teks berita dan Ananda harus mencari unsur-unsur yang terdapat dalam contoh teks berita tersebut dan akan dikumpul pada Minggu depan. Di sini mengerti apa tugasnya? Mengerti, Ibu. Terima kasih. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.